memutuskan mata rantai infeksi yang terjadi antara pasien dengan petugas atau pengunjung dan lingkungan sekitar di lingkungan rumah sakit agar tidak terjadi infeksi pada PPI. Pilar utamanya yaitu kebersihan pasien, cuci tangan. Yang kelima, setelah kontak dengan area pasien atau lingkungan sekitar pasien, wajib cuci tangan 6 langkah. Di sini ada gambar untuk 6 langkah mencuci tangan menggunakan air mengalir. Dia membutuhkan waktu 40 sampai 60 detik. Sedangkan yang berikut menggunakan hand rub yang berbasis alkohol, dia membutuhkan waktu 20 sampai 30 detik. Yang pertama, telapak tangan. Untuk hand rub, waktu untuk mencapai 20 sampai 30 detik yaitu 3 putaran. Kalau yang berbasis air mengalir, dia 4 putaran, ya. Kita mulai saja. Langkah pertama, telapak tangan. 1, 2, 3. Yang kedua, punggung tangan. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Yang ketiga, sela-sela jari. 1, 2, 3. Yang keempat, mengunci. Putarannya sebanyak 3 kali. 1, 2, 3. Yang keempat, jempol jari kiri kanan. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Yang kelima, ujung-ujung jari. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sajaga ko jaga sa. Jangan lupa cuci tangan. Terima kasih. Jadi untuk kesempatan yang diberikan kepada kami, kami mewakili teman-teman dari Pokja PKPO. Kami diminta dari bagian tim akreditasi bagian diklat untuk memberikan sedikit pemaparan terkait dengan PKPO. Saya di sini sudah tidak asing lagi untuk teman-teman yang di rumah sakit. Kita sudah sama-sama tahu, hampir semua juga kita saling kenal. Mungkin dari teman-teman puskesmas yang belum kenal kami, saya dan rekan yang di depan adalah saya Ibu Endang dan didampingi dengan sekretaris PKPO. Saya sendiri adalah kepala instalasi di RSUD Merauke. Berbicara tentang PKPO, saya minta maaf ya, saya duduk saja, mungkin karena alasan kesehatan, jadi kalau duduk lebih santai gitu. Ya, baik. Tapi diminta untuk memberikan materi tentang PKPO. PKPO sendiri yang akreditasi tahun sebelumnya itu adalah namanya MPO. Ternyata sekarang adalah PKPO. PKPO adalah pelayanan kefarmasian dan penggunaan obat. Berikutnya sakit. Jadi kalau misalnya di puskesmas dan di apotek itu ada juga tersendiri. Kalau di rumah sakit kita berdasarkan dari Permenkes 72 tahun 2016. Atau ketiga itu disimpan di ruangan tersendiri. Itu gudangnya ada di farmasi. Contoh kayak formalin kan tidak ada di teman-teman di ruangan, tetapi di kami di farmasi kami punya gudang tersendiri. Tapi formalin yang kami simpan di ruang farmasi itu bukan untuk formalin pengawetan jenazah. Yang kami simpan adalah yang dipakai untuk pengiriman. Sehingga kesalahan-kesalahan penulisan resep itu juga biasa mempengaruhi kita dalam kesalahan memberikan obat. Kadang tulisan tidak jelas, nama obat tidak jelas, sediaannya tidak jelas, rutenya tidak jelas. Kalau sudah tidak jelas dari awal, pasti kami juga di farmasi butuh waktu lagi untuk konfirmasi ke ruangan, sehingga itu biasa membutuhkan waktu lebih lama dan obat yang diantar kembali ke ruangan akan lebih lama. Kemudian untuk obat high color tidak asing lagi,
selalu kami nanti sebentar kami paparkan dia punya contoh stiker. Tetapi saat ini kalau misalnya teman-teman di ruangan nanti mana nih obat ini, katanya obat Engaler, kenapa dia punya stiker? Nggak, ini bentuknya karena tahun-tahun sebelumnya tuh kami sudah jalan ya, baik ya, dan itu semua tertempel dengan label-label. Kemudian pemberian obat juga harus diperhatikan itu identitas pasien, nama obat, dosis, rute pemberian, waktu pemberian. Nah, obat yang termasuk golongan high alert itu harus dilakukan double checking untuk menjamin ketika kalau teman-teman nanti di ruangan dapat itu setiap obat ada kemasan label biru, kuning, dan hijau. Kalau untuk biru itu untuk obat yang berkekuatan tinggi, kemudian kalau kuning untuk obat yang berkekuatan sedang, dan hijau untuk obat yang berkekuatan rendah. Nah, ini contoh-contoh obat kategori high alert. Ini ada kategori high alert, ada yang di RSUD Merauke, ada beberapa yang kekosongan juga. Lanjut. Kalau yang ini, mutu adalah kepatuhan terhadap standar. Tanpa standar kita tidak mungkin bicara mutu atau mendapatkan mutu yang baik. Terpenuhi standar dulu baru kita bisa mendapatkan mutu. Begitu ya. Kemudian peningkatan mutu. Untuk apa peningkatan mutu? Adalah pendekatan pendidikan berkelanjutan dan perbaikan proses. Intinya itu, perbaikan proses. Dan biasanya ini akan berlanjut secara terus menerus. Itu yang namanya peningkatan mutu. Itu adalah kemudian mutu pelayanan rumah sakit. Intinya adalah memberikan pelayanan kepada pasien ini benar. Kalau kita bicara mutu, ada beberapa dimensi yang menjadi tolak ukur. Kira-kira mutu kita akan dinilai bagus atau sesuatu yang mengakibatkan cedera. Jadi aman. Kedua adalah adil. Adil adalah menyediakan pelayanan yang seragam tanpa membeda-bedakan jenis kelamin, suku, etnis, tempat tinggal, agama, sosial ekonomi, dan lain-lain. Itu artinya adil. Kemudian berorientasi pasien. Jadi menyediakan layanan sesuai dengan kebutuhan pasien dan nilai-nilai yang dianut oleh pasien atau keluarganya. Jadi mengurangi waktu tunggu perlambatan. Jadi misalnya pasien idealnya pasien mendaftar di loket pendaftaran, kemudian standarnya kalau 30 menit kemudian harus layanan dokter. Jadi kita harus penuhi itu baru dikatakan pelayanan kita udah bagus. Kemudian efektif yaitu menyediakan layanan kesehatan berbasis bukti. Selanjutnya adalah efisien, yaitu mengoptimalkan sumber daya dan tidak melakukan pemborosan. Misalnya, kita terima pasien memberi pelayanan lintas pasienkes, pemberi pelayanan itu profesi pemberi asuhan, misalnya dokter, perawat, ada analisnya di situ, ada gizinya di situ, ada farmasinya, yang terintegrasi. Kemudian sistem pelaporan dan pembacaan keselamatan pasien rumah sakit. Sistem pelaporan ini termasuk insiden keselamatan pasien. Jadi kalau ada insiden keselamatan pasien, teman-teman diharapkan bisa melapor. Jadi supaya ditindaklanjuti sebagai insiden keselamatan pasien (IKP). Apa itu insiden? Nanti kita bahas di sesungguhnya. Kemudian penerapan manajemen risiko. Penerapan manajemen risiko. Tapi ini sebagai satu standar yang ditempatkan di nomor 1 bahwa cuci tangan itu penting. Kepatuhan cuci tangan. Kemudian kedua, kepatuhan penggunaan alat pelindung diri. Kepatuhan APD untuk melindungi pasien
dan petugas itu sendiri. Begitu caranya. Kita sampaikan dengan pertanyaan terbuka. Biarkan pasien tersebut menyampaikan, menjawab. Oh, namanya A. Kemudian kita konfirmasi ke gelangnya. Jadi minimal 2 identitas. Nama, tanggal lahir, nomor rekam medis, dan sekarang yang harusnya menjadi hal wajib adalah NIK, nomor induk pendudukan, sesuai dengan KTP elektronik. Terus kita di Merauke bagaimana? Masih banyak ternyata saudara-saudara kita yang belum punya KTP. Mungkin itu kita harus beradaptasi, menyiapkan sampai jam 2 siang. Tapi dokter DPJP-nya visitnya jam 4 sore. Berarti tidak memenuhi standar indikator mutu ini. Kemudian indikator selanjutnya adalah pelaporan hasil kritis laboratorium. Ini penting sekali karena menyangkut keselamatan pasien. Misalnya ada pasien dengan penurunan kesadaran atau lagi keringat dingin, kita perlu hasil gula darah sewaktu misalnya. Begitu kita kirim sampel, hasilnya ternyata 60. Orang lab tidak segera menginformasikan hal tersebut, pasiennya tidak di treatment. Minimal 2 identitas dari 4. Minimal 2. Tanyakan namanya siapa, Bapak Ibu mohon maaf namanya siapa ya. Jangan dibalik pertanyaannya. Oh selamat siang, ini dengan Ibu Eka ya. Bukan seperti itu. Jadi sampaikan pertanyaan terbuka. Biarkan yang bersangkutan menyampaikan oh nama saya ini. Tinggal kita mengklarifikasi dengan gelang mapping atau yang Anda kerjakan. Jangan apa yang dikerjakan lain ditulis lain. Seperti itu. Mungkin Bapak Ibu udah. Kotak resiko jatuh yang kotak itu ditempel pada status. Bila pasiennya berisiko tinggi, di tempat tidur ditempel atau digantung segitiga kuning. Itu memang pasien berisiko jatuh. Untuk penandaannya. Tentang pasien, kemudian tentang PPI, kemudian tentang keselamatan penggunaan obat, dan yang terakhir tentang sasaran keselamatan pasien. Mudah-mudahan bermanfaat buat adik-adik dan adik-adik semua yang akan